Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas masalah mengkafankan, ya. Setelah mengkafankan, mensolatkan. Setelah disolatkan, apa yang selanjutnya kita lakukan, ya. Karena ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu memandikan, ya, mengkafankan, mensolatkan, dan kemudian menguburkannya, ya. Nah, insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas bagaimana prosesi penguburan jenazah, ya, prosesi penguburan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Seperti sebelumnya, ya, ketika kita sudah ada jenazah, ya, kita jenazah itu sudah akan dimandikan, sebelumnya kita sudah membuat persiapan untuk penguburan, ya. Ya, begitupun persiapan untuk mengkafankan. Apa persiapannya? Mengukur jenazah. Nah, harus diukur jenazahnya. Jadi kita ukur jenazahnya, berapa panjang jenazah, berapa lebarnya, diukur. Karena panjang dan lebar itu menentukan kain kafannya dan menentukan panjang dan lebarnya nanti kuburan, ya. Lubang kubur yang akan kita gali itu berapa ukurannya. Jangan sampai, ya, terlalu sempit akhirnya kaki jenazah kelipat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita hukum, jadi diukur-ukur itu, ya. Nah, yang perlu juga kita ketahui, ya, di sini dalam kitab Taqri'atus Syadidah, ya, di antara muridnya Al-Habib Zain bin Smith menuliskan kitab yang beliau terima dari gurunya. Di sini dijelaskan bahwa hukum menguburkan jenazah, ad-dafn, menguburkannya itu wajib bagi seorang jenazah yang muslim, ya, dan juga kafir adzimmi, selain orang yang mati dalam keguguran, ya. Janin yang mati keguguran yang belum berupa manusia, nah, itu tidak wajib, tapi nanti dia sunnah kita kuburkan dalam tanah. Itu yang janin yang keluar belum berbentuk manusia, nah, itu sunnah kita kuburkan. Kita bungkus kain kafan kemudian dikuburkan. Nah, kalau sudah berbentuk manusia wajib dikuburkan, ya. Kemudian mubah bagi seorang kafir harbi, musuh Islam yang meninggal, boleh kita kuburkan, boleh tidak. Tapi ada permasalahan, kalau bangkainya itu, ya, mayitnya itu akan berbau busuk dan mengganggu orang di sekitar, maka wajib dikuburkan. Kalau untuk jenazah atau mayit seorang yang fajir, ya, orang yang meninggalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, mengingkari sholat, sebagian ulama fikih mengatakan tidak usah dikuburkan jenazahnya, berikan saja bangkainya ke anjing. Itu keras, ya, pendapatnya. Nah, tapi tadi wajib bagi seorang muslim, ya, yang sudah meninggal itu kita kuburkan, dan juga orang kafir dhimmi yang masuk dalam perlindungan orang muslim. Nah, termasuk juga itu di Indonesia, bukan kafir dhimmi, harbi, fi hukmi dhimmi, ya, fi hukmi dhimmah, dhimmatil amir. Kemudian sunnah bagi janin yang keguguran, sunnah kita kuburkan. Boleh kemudian mubah dikuburkan bagi kafir harbi. Tapi kalau menimbulkan dampak yang tidak bagus, baunya kemana-mana, maka wajib dikuburkan, ya. Kuburinnya gitu aja, nggak perlu pakai liang. Nah, kuburkan begitu aja. Yang penting tidak menguburkan terserah aja. Intinya di sini dikuburkan saja, tidak ada syarat menghadap kiblat atau apa, karena tujuannya untuk menghilangkan bau saja. Ini kalau kafir harbi, ya. Nah, kalau orang muslim ada cara-cara tertentu. Nah, jadi seperti yang kami sebutkan tadi, ya,
sebelum penguburan, jauh sebelum itu, sebelum akan dilaksanakan mandi untuk jenazah, itu sudah diukur panjang dan lebarnya. Kemudian nanti akan digali. Karena menggali itu kita nggak tahu, siapa tahu di bawah dalamnya itu ada batu, pindah lagi galinya kan. Dilama jangan galinya. Jangan nanti udah dikapanin baru kita ngukur buat gali ini, gali kuburnya. Jangan. Jadi jauh sebelumnya itu udah di ini. Bahkan ada yang sudah nyiapin duluan. Udah nyiapin duluan kuburannya. Ada di dalam cerita ulama-ulama salaf dulu, dia sudah gali kuburan duluan tuh, kemudian ngaji di dalam itu. Tempat kuburan udah ngaji duluan di situ. Udah siapin tempat duluan. Ditanya beliau, "Kenapa ya wahai Syekh, kenapa engkau menggali kuburan kemudian ngaji di dalam, menggali tanah kemudian mengaji di dalam?" Kata beliau, "Saya mau dikuburkan di sini. Saya mau dikuburkan di tempat yang sering saya tempati untuk baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan di sana tempatnya berkah." Cobain duluan. Cobain duluan di dalam kuburan. Ya. Kemudian dalam menggali kuburan itu, ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada dua bentuk, ya. Yang pertama lahat, ada lahat. Kemudian ada syak. Lahat itu anggaplah ini tanah ke bawah. Kita lubangi sedikit di sini ke sana. Itu namanya syak. Syak ini biasa dilakukan kalau tanahnya kuat, ya. Tanahnya kuat. Andai kata dibikin lubang ke sana tidak runtuh, itu dibikin syak. Lahat, ya, lahat. Nah, kalau syak itu lurus ke bawah, kemudian di tengahnya dilubangin. Jadi kalau yang lahat tadi itu dari pinggir sini kita pasang papan nanti, ya. Kalau yang turun ke bawah langsung, kemudian di tengah kita bikin karena tanahnya keras atau misalnya gembur, ya. Kalau dilubangin runtuh lagi, khawatir seperti itu, maka dibikin syak di tengahnya. Tengahnya dibikin lubang. Pas untuk ukuran tubuhnya dimasukkan ke dalam. Kalau di sini landak. Lubang landak namanya, ya. Nah, kalau istilahnya, itu istilahnya lubang landak kalau di sini. Jadi kita beri ukuran untuk lubang ke bawah, ya. Nah, kemudian dari atasnya itu nanti. Jadi andai kata misalnya di sini lubang, di sini lubang, ke bawahnya ini lubang, mayat jenazah dimasukkan ke dalam, kemudian ditutup papan di atas, baru tanah. Jadi nggak langsung kena jenazah tanahnya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua macam, ya. Al-lahad wasyak. Itu yang perlu. Dan ada satu lagi permasalahan, ya. Bagaimana caranya kalau misalnya musim hujan, banjir, dimasukin jenazahnya, naik ke atas lagi dia jenazahnya. Atau misalnya di tempat yang berlumpur, susah. Gimana caranya? Sebagian ulama berpendapat boleh dengan memakai peti jenazah. Jadi secara umum menurut jumhurul ulama memakai peti itu tidak boleh. Ya, memakai peti itu tidak boleh. Kecuali dalam keadaan tertentu, ya, seperti jenazahnya kuburan itu tanahnya itu berlumpur atau ada banjir, susah untuk menguburkannya, maka boleh memakai peti, ya. Nah, di Banjarmasin itu sering jenazah memakai peti. Tapi ingat, dalam memakai peti itu tidak seperti orang kafir, ya. Kalau orang kafir memakai peti, jenazahnya hadapnya ke atas, telentang kepala ke atas. Kalau kita orang muslim, petihnya itu tipis, seukuran jenazah bisa miring. Jadi dimiringkan, dan jadi langsung di peti itu sudah dimasukin tanah, pasangin bantalan buat kepalanya jenazah, dipasang tanah di sini buat dia cium, gitu. Di dalam petihnya, jadi udah dipasangin tanah di dalam sedikit, ya, buat yang bantalannya dan dia cium, ya. Yang kami lihat di daerah-daerah yang belum paham untuk masalah pemakaman, ini selalu menjumpai peti langsung dimasukkan aja jenazahnya tanpa dikasih peti dan sebagainya. Dimasukkan aja ke peti gitu, ya. Ini yang biasa. Kalau dikasih tanah itu wajib atau tidak?
Apa kalau memang untuk cara pembunuhan salah, habis buangan lagi? Ini itu sampai kebaikan. Kalau pemakmur itu kondisinya hanya kebun dan banyak air, memang paham saya. Karena kalau di kebun lalu banyak air. Ya. Karena saya lihat itu sampai-sampai banyak timbul. Itu pun diinjak pakai kaki, atau kubur. Karena nggak ada peti. Nah sini bagaimana tak Pak? Itu yang panggil saya. Nah, jadi yang sering terjadi di daerahnya Bapak kan langsung dimasukkan peti tanpa ada tanah gitu ya. Ya, tanah itu memang disunnahkan. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa, dia nggak dapat pahala sunnah. Tapi disunnahkan bagi jenazah itu ya, bantalan tanah di bawah agar kepala tidak terteguk seperti ini. Ya, bantalin tanah. Kemudian dibuka mukanya, diciumkan ke tanah. Nah, itu. Jadi diciumkan. Sudah diciumkan ke tanah. Ya, jadi kalau nggak ngelaksanakan seperti itu, ya sudah seperti itu nggak dapat pahala sunnah. Ya. Tapi talinya tetap dibuka ya, agar mempermudah tali jenazahnya, tali kapannya itu dibuka. Makanya dalam mengkapani jenazah itu talinya itu jangan di sini ngikatnya. Nah, talinya itu diikat di sebelah kiri, baik itu yang di sini. Jadi nanti setelah jenazah sudah dimiringkan di dalam kubur, di lahat, liang lahat atau di syak tadi, gampang buka ikatannya. Nah, semua sebelah kiri ikatnya. Tuh. Simpulnya sebelah kiri. Nah, simpulnya sebelah kiri. Bukan dibuka dulu baru diringin. Nah, ada yang buka dulu tapi ribet nanti. Takutnya malah ke ini lagi jadinya kainnya. Ada yang buka dulu. Tapi biar lebih gampang tadi itu, udah langsung kita buka sedikit sini, kepalanya ciumkan ke tanah, kemudian kepalanya pakai bantalan tanah di bawah, ya. Baru kita buka tali-tali yang di lain-lainnya. Jadi lebih gampang, simple ini. Ini mempergampang aja. Ya. Jadi seperti itu tadi, ya. Nah, di sini kami akan sebutkan akmalud dafan, paling sempurna dalam mengkuburkan jenazah. Yang pertama, tuda'ul janazah alal ardi inda muakhiril qabr. Pertama-tama ya, setelah kita buat lubang kubur. Jadi lubang kubur itu kalau di dalam kitab itu disebutkan oleh mazhab Syafi'i setinggi orang yang sederhana, tingginya sederhana ya 160 meter lah. 160 cm. Ya, itu setinggi itu, kemudian satu jangkauan. Jadi berdiri sepenjangkauan. Jadi memang dalam. Ini dilihat di daerah Arab karena memang di sana dia padang pasir kan. Nah, untuk di Indonesia diperkirakan tingginya itu, dalamnya tanah ke dalam itu tidak, tingginya itu atau dalamnya sekira-kira tidak bisa digali lagi dan bau tidak keluar dari bawah. Kira-kira kalau tanahnya sangat liat, ya, liat sekali, padat, nah itu mungkin 1,50 meter, 1,5 meter sudah cukup lah itu. Itu sudah nggak keluar lagi, sudah nggak ke ini lagi. Nah itu dalamnya ya. Nah, kemudian untuk prosesi memasukkan jenazah ke dalam kuburan yang lahat. Nah, itu yang pertama, antudha'al janazah 'alal ardi inda muakhiril qabr. Muakhiril qabr itu kan kepalanya sebelah ini dihadapkan ke kiblat kan. Kepalanya itu kalau kita menghadap ke sana, sebelah kanan kepalanya, kaki sebelah kiri. Nah, karena kaki sebelah kiri di sini, maka muakhir ini namanya muakhiril qabr. Jadi dari sini dimasukkan jenazah ke dalam. Jadi kepalanya duluan yang masuk, turunkan ke bawah, disambut. Nah, sambut untuk masukkan ke dalam. Nah, jadi seperti itu. Summa yuhmalul mayyit minha min qibali ra'sihi. Jadi disambut, kepalanya diangkat dari segi kepala. Wa tudla ilal qabri rijlahu awalan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam
kakinya dulu kita masuk. Ketika kita turun ke bawah, nah kakinya dulu dirapatkan ke tanah. Jadi dari misalnya ya turun ke bawah, udah diangkat seperti ini, turunkan kakinya duluan, rapatkan ke tanah, baru kepala. Nah, jangan lupa di sini ada bantalan kepalanya, biar kepala nggak tertekuk. Seperti itu. Nah, Orang Jawa. ya jadi seperti itu ya. Wa yudau birifqin ala jambihil aiman nadban mustaqbilal qiblah. Nah, mustaqbilal qiblah bisadrihi wujuban. Jadi diletakkan pelan-pelan menghadap kiblat dengan wajahnya, wajib dengan wajahnya. Kalau misalnya ada jenazah dia meninggal tabrakan, akhirnya kepalanya itu belok seperti ini kepalanya. Nah, tidak bisa diluruskan, susah untuk diluruskan. Nah, jadi yang jadi patokan dadahnya yang hadap kiblat, bukan palanya. Karena kepalanya miring seperti ini, dimiringin badannya enggak. Jadi yang jadi patokan itu dadanya. Nah, jadi tetap miring jenazahnya. Mustaqbilal qibla wa yaqulul ladzi yulhiduhu. Nah, orang yang memasukkan ke dalam liang lahat itu bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, masukkan ke dalam liang lahat. Ada juga sebelum dimasukkan diazanin dulu. Ada setelah dimasukkan baru diazanin. Nah, untuk mengadzankan ada dua pendapat. Ada dalam mazhab Syafi'i ya. Mayoritas ulama Syafi'i mensunnahkan mengadzankan. Mengkiaskan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang bayi yang baru dilahirkan diadzanin. Kemudian diadzankan di telinga kanan, diqamat telinga kiri. Nah, untuk janaka maka dari itu alasannya apa? Agar yang pertama kali dia dengar ketika dia lahir di dunia ini adalah kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid. Nah, begitu juga ketika dia keluar dari dunia ini menuju alam barzah, yang pertama kita iringi dia dengan kalimat tauhid pula. Kiasan ini. Karena perpindahan alam kita ini. Dari alam roh, alam janin, dari alam janin, alam dunia, alam barzah, nanti berpindah lagi. Tapi itu dilakukan di zaman Nabi. Tidak dilakukan di zaman Nabi. Nah, jadi ada beberapa hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi itu dianggap bagus dan tidak ada larangan dari Nabi. Ya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan di zaman Nabi itu tidak boleh. Memang bid'ah, tapi bid'ahnya seperti apa? Sebagian ulama mengatakan bid'ah dibagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, kalau bid'ah ya udah salat tarawih enggak boleh itu berarti. Ada di zaman Nabi, kemudian Nabi tidak melanjutkan lagi. Kemudian dikumpulkan dalam satu jamaah, kemudian ditentukan rakaatnya. Padahal Nabi enggak ada menentukan rakaatnya. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi. Yang baik sebaik-baik bid'ah, maksudnya yang tidak dilakukan di zaman Nabi yang seperti ini. Menunjukkan bahwa ada bid'ah yang bagus. Nah, karena dari itu di kalangan Syafi'iyah mengatakan ada bid'ah, ulama Syafi'iyah mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah seperti apa? Bid'ah hasanah itu perbuatan yang bagus, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah, itulah dinamakan bid'ah hasanah. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi kalau itu ada anjurannya dari syariat Islam, ada tuntunannya. Nah, misalnya itu lebih bagus lagi untuk mengingatkan orang. Nah, ini namanya memberikan suatu contoh yang baik, ya. Kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya, maka generasi yang mengikutinya itu, ya, akan mentransfer pahalanya kepada orang yang pertama kali mencetuskan, pertama kali memperbuat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ada yang mengadzankan. Ini khilaf ya. Jumhur ashab Syafi'i mensunnahkan. Sunnah dalam artian sangat dianjurkan, diadzankan. Jadi adzan situ. Setelah itu baru dipasangin, tukurkan. Ya. Ini masa pemuda dalam keadaan bencana alam. Iya. Di situ
baik agama Kristen dan agama Islam itu kan belum sempat diidentifikasi, kan langsung dikubur rame-rame, gimana? Kondisi demikian. Tidak ketahuan ini Campur aja lah. campur di situ dikuburkan ya. Itu dalam keadaan darurat dan susah untuk melihat mengidentifikasi jenazahnya karena sudah lama, sudah bengkak. Kalau dibiarkan begitu saja harus mencari identitasnya dulu. Tadi harus dimakam. Nah, ini dalam keadaan darurat tidak mengapa itu. Jadi langsung saja dikapankan semuanya, diurutkan. Kalau ketahuan mana yang jadi seperti ini ya. Pertama yang harus kita ketahui, kalau misalnya ada beberapa jenazah, banyak jenazah ya. Kemudian susah tempat untuk mencari, dipisah-pisah. Dalam keadaan mepet juga. Nah, maka boleh satu lubang rame-rame, tinggal disusun, disekat-sekat bisa. Tetap disolatin dulu ya, Nah, kalau jenazahnya itu sudah dikafankan, boleh disolatkan. Kalau sudah bisa dimandikan maksudnya ya. Tadinya dimandikan, kemudian dikafankan, boleh disolatkan. Kalau dia dalam keadaan tidak dimandikan karena sudah kondisinya aja, ini sudah bencana ya, sudah busuk, tidak bisa disolatkan. Ya. Karena dia jenazahnya bukan dalam keadaan bersih. Ya. Jadi tidak disolatkan, langsung di. Nah ini disusun. Jadi susunannya itu kalau di sana ada yang alim, ya, misalnya ada ulama, ada ustadz di situ, maka letakkan dia terdepan, paling depan, diurutkan itu. Baru laki-laki, ada perempuan taruh di belakang, diurutkan. Nah, ada yang paling minum taruh belakang sana ya. Sana ya. Kakak sholat tapi muslim juga taruh di belakang. Tapi kalau tidak ketahuan, ya cukup diturutkan laki-laki, perempuan. Ya. Jangan langsung campur aduk aja, laki-laki. Kalau ketahuan, ya. Kalau jenisnya memang ketahuan tak? Tahu ya. Tapi kalau muslim tidak tahu. Nah, untuk muslim non muslim, di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan. Jadi untuk muslim non muslim kita cari dulu indikasi besar. Ini perkampungan muslim atau non muslim. Nah, kalau di situ perkampungan muslim, maka penyelenggaraannya seperti muslim. Kalau perkampungan non muslim, penyelenggaraannya non muslim. Itu indikasi yang terbesar ya. Jadi lihat indikasinya, daerahnya. Nah, berbeda nanti kalau ada jenazah terdampar di pinggir laut misalnya, atau kita nemu kemungkinan besar ini jenazah, atau misalnya hanyut di sungai ya, nggak tahu hanyut dari mana ini, dari perkampungan mana ini ya. Karena maka kata ulama itu seperti luqatah itu seperti barang temuan ya. Jadi kalau barang temuan ya udah diumumkan. Nah, diumumkan ini jenazah siapa. Ini kalau tidak memungkinkan waktunya, udah laksanakan saja seperti biasa ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu dulu ini daerah perkampungan muslim atau non muslim untuk melaksanakan itu ya. Jadi seperti tadi ya penguburannya. Nah, jadi kita sudah sampai tadi memasukkan jenazah, mengadzankan bagi yang mau mengadzankan ya. Gak mengadzankan juga nggak apa-apa. Tapi ada pembagian pendapat ulama yang sangat bagus ya. Kata beliau, mengadzankan orang yang dalam kubur itu mudah-mudahan itu menjadi penebus dosa, mudah-mudahan itu membantu dia ya. Menghapus dosanya, membantu dia dalam pertanyaan dalam kubur itu. Untuk qomat, ini dalam perspektif yang membolehkan ya. Berarti kalau boleh mengadzankan, kalau boleh mengadzankan di dalam kubur, berarti boleh juga dong. Ya, karena dikiaskan kepala yang boleh mengadzankan dan menqomat, berarti sama boleh juga. Jadi yang perempuan yang qomat gitu maksudnya? Enggak, sama semua, laki-laki perempuan sama, diadzankan dan diqomatkan. Wajib atau tidak tuh?
sunnah untuk mazhab Syafi'i. Ya, untuk yang membolehkan dari ashab Syafi'i yang membolehkan. Mustahab. Tapi di sini mustahabnya bukan berarti sunnah yang dikerjakan Rasulullah. Ya. Sunnah itu artinya pekerjaan yang sangat dianjurkan. Nah, itu. Pekerjaan. Jadi ada istilah sunnah, mustahab. Jadi istilahnya kan dalam fikih itu mustahabun atau yustahabbu. Yustahabbu ini bukan berindikasi itu pasti dilakukan Rasulullah, enggak. Tapi itu dari penelitian ulama ini pekerjaan yang sangat bagus. Maka yustahabbu, dianjurkan, sangat dianjurkan. Nah, kan ada pernyataan. Ya. Sudah kusempurnakan agamaku. Artinya ketika dia ngomong itu kan udah sempurna. Iya. Terus ngapain juga dia ada-adain lagi? Kenapa dia ada-adain lagi? Ya. Jadi ada satu kata Allah, kusempurnakan agamaku. Disempurnakan itu dalam artian ya, sudah sempurna. Al-Qur'an, segala permasalahan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Sudah ada di dalam Al-Qur'an. Lalu kalau begitu, kalau sempurna kata Allah sudah ada dalam Al-Qur'an semuanya, gimana dong permasalahan sekarang yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Otomatis di sana ada jalan pemecahannya. Dari mana pemecahannya? Di sana ada ijtihad. Di sana ada pengembangan ilmu. Jadi agama ini kalau tidak ada pengembangan ilmu, ya kaku. Makanya muncullah dari Al-Quran ini muncul ilmu fikih, muncul ilmu ini, muncul ilmu ini, disiplin ilmu tertentu untuk lebih mengkhususkan, ya, biar lebih mempermudah karena praktek berbeda dengan teori. Ya. Praktek itu tidak selamanya pas dengan teori. Ada beberapa teori yang praktek yang berbeda dengan teori dalam keadaan tertentu. Jadi tidak selamanya. Jadi dilihat. Maka dari itu ulama banyak beristimbat. Beristimbat itu menggali hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk lebih dirincikan lagi, agar orang awam ini yang tidak tahu ilmu hadis, tidak tahu ilmu Al-Quran, cara memahami hukum, dia lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kalau misalnya tidak ada, lalu bagaimana kita mengada-adakan lagi? Ada sebuah hadis Nabi, ya, yang mengatakan barang siapa man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mengadakan pekerjaan sunnatan hasanah itu memberikan contoh yang bagus yang akan diikuti, maka baginya nanti pahala, maka orang yang memperbuat setelahnya itu ya akan diberikan pahala kepada orang yang pertama kali mengerjakannya, dan tidak berkurang pahalanya, jadi malah bertambah. Ini dalil bahwa sanna sunnatan hasanah itu memberikan contoh yang bagus yang diikuti orang yang setelahnya, itu tidak ada larangan, ya, bahkan anjuran. Jadi kalau yang seperti ini sebagian ulama menganggap bagus, ya, maka tidak akan bertentangan dengan saya sudah sempurnakan agamaku. Itu. Jadi zaman dahulu, zaman sekarang berbeda aplikasi agamanya, ada perkembangan. Gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi bukan berarti ketika kata Allah itu saya sudah sempurnakan agama, udah itu aja, nggak usah dikembangkan, enggak. Jadi ada pengembangan. Makanya Al-Quran ini cocok untuk setiap zaman, ya, setiap zaman cocok. Nah, jadi sampai situ tadi ya, kita lanjutkan lagi dikit lagi, ya. Nah, sudah sampai situ kita adzankan, kemudian kita kuburkan. Dalam menguburkannya itu sebagian ulama dalam Adhkar Nawawi disebutkan, itu ada biasanya kita lihat ya, tanah itu dibulat-bulatin, padat-padatin, baru ditaruh di situ. Karena kadang-kadang kita lihat itu ustadz atau siapa itu bulat-bulatinnya ada bacaan gitu. Kita lihat ada bacaan kelihatannya. Nah, di dalam Al-Adhkar An-Nawawi memang ada dijelaskan ya. Jadi di sana dikatakan ma yaquluhu man yudkhilul mayyita qabrahu. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ma yaquluhu ba'da dafan. Nah, setelah dikuburkan ada sebagian yustahabu ayyakula fil hasiyatil ula.
pada penguburan pertama itu tanah yang kita masukkan ke dalam, itu yustahabu ayyakula minha khalaqnakum. Minha khalaq. Makanya ayat biasanya tuh 3 bundaran batu. Satu dia baca minha khalaqnakum. Kemudian bundaran yang kedua wa fiha nu'idukum. Bundaran ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Minha khalaqnakum itu artinya dari sinilah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan kesinilah nanti kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sinilah kelak nanti kamu akan dibangkit lagi. Gitu. Ya. Jadi ini sebagian ya. Ini bukan yang ini dari ulama ya, bukan berarti dari nabi ya. Ya. Tapi boleh saja kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian nanti yustahabbu ayyaqida indahu ba'dal faragi sa'atan, dan disunahkan nanti bertahan setelah pemakaman prosesi itu pun setelah selesai disunahkan bertahan sebentar. Ada yang khataman Quran, ada yang talqin jenazah. Nah, talqin ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Bagaimana hukumnya talqin, apa saja yang dibaca dalam talqin jenazah itu, dan itu tradisi yang berlaku di Indonesia, khususnya masyarakat NU ya, Nahdlatul Ulama banyak mengamalkan seperti itu. Sebagian orang juga tidak mengadakan talqin, tapi itu tidak mengapa ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Masalah menguburkan. Kalau ya dia agak maju sedikit, Sa. Iya. Kalau di Arab itu kan kita nggak pernah melihat ada kembang, nggak ada air. Iya. Kenapa di kita kok ada kembang-kembang itu, Sa? Iya. Jadi masalah kembang, masalah air. Kalau air pernah. Jadi zaman Rasulullah itu, Rasulullah pernah menyiramkan air ke pekuburan yang baru saja dikuburkan ya. Dengan tujuan agar tanahnya rapat ya. Agar tanahnya rapat, itu tujuannya. Jadi kalau misalnya ada jenazah ya yang baru dimakamkan, sunnah memang disiram, karena Rasulullah juga menyiram ya. Ini menyiram ya, masalah menyiram untuk memadatkan tanah ya. Kalau kita kan maknanya beda. Airnya wangi-wangi, air mawar, sementara tanahnya udah padat. Terus timbul lagi sekarang muncul di Indonesia nih, nyiramnya itu pakai air mawar. Tujuannya apa? Kalau air mawar memang tujuannya untuk wangi, agar sekitarnya itu wangi. Jadi seperti ini ya. Memang nggak sunnah ya. Memang nggak sunnah. Menyiramnya itu yang sunnah. Nah, untuk yang wangi-wangi itu ya, itu cuma sekedar tafa'ulan, karena memang ada man tabarihu zada aqluhu. Ada lagi di riwayat lain yang mengatakan bau yang harum itu mengundang datangnya malaikat. Dalam artian datangnya rahmat. Jadi kita wangi, rumah yang wangi, masjid wangi itu ya. Kuburan yang wangi di situ, mudah-mudahan datang rahmat ke situ. Ini tabolannya ya. Tabolannya seperti itu. Apa itu termasuk dari yang pernyataan tadi? Suatu yang baik dilakukan. Man sanna sunnatan hasanah. Kalau itu dianggap bagus dan tidak bertentangan syariah, ya enggak apa-apa, bagus. Intinya tidak bertentangan dengan syariat. Syariat itu Al-Qur'an, tidak ada yang melarang, hadis tidak ada yang melarang. Jadi begitu juga dengan kembang. Nah, begitu kalau kembang dia ada kiasannya. Ini kias. Jadi kembang itu memasang kembang ya. Asal jangan kemenyan aja taruh di situ. Di situ dibakar di atasnya. Ya, jadi kembang itu cuma mengkiaskan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah itu melewati 2 pekuburan ya. Yang pekuburan itu beliau mengatakan 2 pekuburan ini diazab orangnya di dalam kubur. Kemudian beliau mengambil pelapah kurma yang masih basah, ditancapkan di tiap kuburnya itu. Kemudian beliau berkata, mudah-mudahan selama kurma ini masih basah, dia memintakan ampun kepada orang di dalam kubur. Sebanyak-banyaknya boleh. Nah, indikasinya di situ basah. Berarti kalau yang kering enggak kan? Nah,
Kembangnya itu kembang yang basah juga, jangan kembang yang kering. Makanya kembang itu rata-rata taruh di situ, yang basah kan harum. Satu, harum. Yang kedua, basah, mudah-mudahan. Nah, tafaul kiasnya ke situ, mengkiaskan. Sekarang orang kita ada sama pinter nih, Ustaz. Nanam pohon di itu. Tumbuh bertahun-tahun. Ya itu nanam pohon ditancapkan yang tumbuh ya, biar itu. Yang satu kegunaannya biar yang ziarah teduh. Iya, terus dua tuh ada di Jakarta Timur tuh. Yang ditanam itu pohon kertas. Yang plastik kan. Banyak banget tuh. Jadi maknanya itu apa itu maksudnya? Baik kok jangan buduren aja. Yang jelas subur tanahnya. Pohon asur. Iya, jangan jadi nggak mengapa. Yang penting jangan tanam tanaman yang nanti menyebabkan di situ nggak bisa lagi digali. Seperti nanam mangga di situ ya lumayan lah misalnya. Atau nanam, karena pekuburan yang sudah lama itu ya boleh digali kembali untuk dimasukin jenazah yang baru. Tinggal disisihkan aja tulang-tulangnya. Sama satu lubang misalnya ada 2 jenazah, makanya zaman dulu kalau di daerah kami jenazah itu ada 4 batu nisan di situ. Satu pekuburan itu 4 batu nisan di situ. Udah 4 generasi. 4 generasi. Beberapa tahun kemudian sudah diperkirakan sudah jadi tulang di bawah, digali, ada jenazah baru ke situ. Ini kalau kuburan umum ya. Kuburan umum nggak boleh tanam tanaman yang tidak bisa di ya. Mungkin seperti itu. Ya, apalagi tanah di Jakarta. Kalau kuburan umum jangan, nggak boleh. Apalagi dibangun-bangun. Insya Allah nanti ada kita pembahasan setelah proses ini selesai, talqin dan misalnya membangun ini ya. Membuat bangunan di situ ya, di keramik atau apa itu. Nah, gimana itu hukumnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Keramik itu nggak boleh. Ya, keramik. Batu. Hukumnya tafsil nanti. Jadi ada perincian hukumnya. Kalau ini langsung dibahas deh jadinya. Secara umum ya saya kasih gambaran. Kalau tanah milik sendiri nggak apa-apa, mau kamu apain terserah. Tapi kalau milik umum tidak boleh dibangun, tidak boleh dikeramik apa, karena nanti mau digali lagi, menyulitkan orang. Tapi kan bayar kan sekarang. Pemda itu kita kapling 3 juta bayar setiap setahun. Iya, kalau panjang Kalau nggak bayar bisa, kalau nggak bayar. Jadi sekarang malah pekuburan itu jadi bisnis. Ada pekuburan di sana di daerah-daerah mana tuh mahal di situ. Jadi pekuburan itu udah ada musallahnya, ada ini ya. Ratusan juta bayarnya. Kalau kontraknya habis bisa digali pekuburannya tuh. Kata Zainuddin MZ, kata almarhum Zainuddin MZ, ini pekuburan yang mahal ini di sini nih, kayak gini nih pekuburan yang mahal. Itu malaikatnya rada baik katanya. Ya mungkin itu aja ya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapat yang manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam masyarakat kita dan kehidupan kita sehari-hari. Ala hadinnya wa quliyatin sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah.